kailangan ko nang sabihin ng totoo. Hindi. Parang kilala kita. Sobra ko raw saya nung araw ng kasal ko. Hallelujah! Tumama din ang anak ko! Tapos sabi ko na nga ba camera ako eh. Siapa sih yang gak akan sakit hati saat dikecewakan oleh orang yang kita sayangi? Putus cinta pas masih sekolah memang menyakitkan. Tapi mungkin ditinggal di altar saat pemberkatan pernikahan, mungkin jauh lebih nyesek dari itu. Kisah inilah yang dialami oleh Irene, seorang fotografer yang telah berpacaran lama dengan kekasihnya Apollo. Pertemuan tak terduga mereka di acara Kontak Jodoh adalah awal perjalanan kisah cinta mereka berdua. Apollo yang bosan menyandang status jomblo akhirnya pergi ke salah satu acara kontak jodoh di kotanya. Saat itu ia hanya ingin mencoba-coba cari kenalan. Saat ia dan teman-temannya telah berpencar untuk mencoba berkenalan dengan cewek-cewek di tempat itu, pandangan Apollo tiba-tiba terarah ke seorang gadis cantik. Gadis ini tampak sibuk moto-motoin peserta di kontak jodoh. Semula si Apollo berpikir bahwa gadis ini adalah salah satu member dari kontak jodoh. Namun seketika persangkanya itu buyar saat seseorang memberikan name tag di dada si gadis ini. Ya, ternyata dia adalah salah satu tim dari event itu. Ia bertugas sebagai fotografer. Dan artinya, ia tak akan duduk di kursi dan menunggu pria datang mengajaknya untuk berkenalan. Namun Apollo yang sudah terpesona dengannya memutuskan untuk mendekati gadis ini. Ia pun mengajak gadis cantik ini berkenalan. Usahanya tak sia-sia, akhirnya mereka PDKT dan berakhir jadian. Apollo merasa sudah cocok dengan gadis ini, dan ia pun memberanikan diri untuk melamarnya. Pertama, ia melilitkan benang di jari manis gadis itu sebagai tanda kesungguhannya untuk meminang Irene, si gadis cantik yang ia temui di acara kontak jodoh dulu. Singkat cerita, akhirnya tibalah di acara pernikahan. Irene sudah siap dengan dress putihnya, dan Apollo telah mengenakan setelan jas hitamnya. Apollo terlihat telah berdiri di depan altar untuk menanti mempelai perempuan berjalan dari pintu masuk gereja. Irene tampak sangat bahagia kala itu. Ia pun akhirnya muncul di depan pintu gereja. Segala mata pun tertuju pada gadis itu. Namun, siapa sangka hal di luar dugaan pun terjadi. Apollo tiba-tiba keluar dan meninggalkan momen sakral itu. Ya, pria ini pergi entah kemana. Hari itu benar-benar mengubah sudut pandang Irene tentang pria. Ia benar-benar sangat terluka. Tahun pun berlalu, Apollo kembali menjalani hidupnya. Entah mengapa ia tak berhenti memikirkan tentang Irene. Namun ia tak tahu di mana gadis itu sekarang. Ia masih kerap dapat olok-olokan dari temannya, karena hingga detik itu ia belum juga menikah. Entah wanita yang seperti apa yang membuatnya tak ingin menikah. Suatu hari ia dan teman-temannya memutuskan untuk pergi ke sebuah supermarket untuk membeli sesuatu. Saat sedang sibuk melihat barang-barang, tiba-tiba pandangan Apollo terarah pada seorang gadis yang sedang sibuk memilih sayuran. Pria ini pun memberitahukan itu kepada teman-temannya. Dan spontan aja salah satu dari mereka pun menyebut nama Irene. Dan ya, gadis itu tak sengaja mendengar seseorang menyebut namanya. Ia menoleh ke arah sumber suara dan ia pun mendapati Apollo dan teman-temannya sedang tengah terpelongo melihat dia. Apollo memberanikan diri untuk menyapanya. Namun gadis ini terlihat heran saat mereka tahu nama dia. Ya benar, dia adalah Irene. Namun sayangnya Irene tidak mengenali ketiga pria yang sedang berhadapan dengan dia. Apollo mencoba memberi penjelasan, namun Irene hanya memberitahu bahwa ia baru saja mengalami amnesia. Dan ia sama sekali tidak mengenali mereka. Usai pertemuan tak terduga itu, Apollo malah menjadi overthinking mengapa Irene bisa lupa dengan dirinya. Setelah sharing dengan teman-teman tongkrongannya, mereka pun menyimpulkan bahwa mungkin saja setelah acara pernikahan yang batal dulu, gadis itu mengalami kecelakaan yang menyebabkan ia amnesia. Ya, usai mendapatkan asumsi seperti itu, Apollo pun
menjadi semakin penasaran, bahkan ia berpikir untuk mencoba memperbaiki hubungannya dengan Irene. Mereka akhirnya menemukan tempat kerja Irene. Ya, tepatnya studio tempat dia bekerja. Apollo dibantu oleh teman-teman satu gengnya datang ke studio dan pura-pura ingin berfoto. Namun sebenarnya karena pria ini ingin kembali PDKT dengan Irene. Bahkan si Apollo rela cosplay jadi apa aja asal ngobrol dengan Irene. Hari-hari ia berusaha untuk ada di saat gadis ini membutuhkannya. Ia membantu Irene bekerja, bahkan outdoor sekalipun. Suatu ketika Irene dapat job untuk foto outdoor. Ia akan segera pergi, namun tiba-tiba Apollo muncul dan menawarkan bantuan. Kebetulan juga saat itu rekan kerja Irene tak dapat membantunya. Terpaksa gadis ini ditemani oleh Apollo. Tiba di tempat foto, Irene kaget saat tahu tema foto kali ini adalah tentang pernikahan. Tiba-tiba saja dia menjadi bad mood. Ia memperlakukan Apollo dengan tidak baik. Tentu saja hal ini membuat pria ini tampak bingung. Karena yang ia tahu, Irene tidak ingat bahwa ia punya masa lalu kelam tentang pernikahan. Usai pemotretan, hari sudah mulai gelap dan turun hujan. Mereka pun terjebak hujan dan terpaksa harus berhenti di salah satu gazebo di sana. Apollo pun menanyakan sikap aneh gadis itu sepanjang pemotretan. Semula si Irene mengelak, namun akhirnya ia menceritakan bahwa menurut cerita sahabatnya, ia pernah mengalami pengalaman menyakitkan tentang pernikahan. Ia bahkan sampai menangis menceritakan kronologinya. Apollo yang sadar betul akan cerita itu, dan bahkan ia adalah biang kerok di balik rasa trauma gadis itu, Apollo malah berbohong dengan Irene. Ia hanya mengandaikan jika pria yang telah mencampakkan Irene berada di hadapannya saat ini, mungkin pria itu akan meminta maaf. Dan mungkin saja ia punya alasan sendiri mengapa ia tega berbuat sejahat itu kepada Irene. Tiba di rumah, Irene pun terfikir akan hal itu. Sahabat sekaligus rekan kerja Irene pun mengingatkannya. Ia mengingatkan agar Irene tidak terjebak ke lubang yang sama. Benar, Irene hanya memalsukan penyakitnya. Irene baik-baik saja dan ia tidak mengalami amnesia. Ia hanya sedang berusaha untuk menghindari Apollo dari kehidupannya. Itulah sebabnya ia merasa benar-benar benci dengan pria itu. Biasanya si Apollo datang ke studio dan mencoba memberi perhatian kepada gadis ini. Namun hari itu sama sekali tak ada menampakkan wajahnya. Irene bahkan sampai berulang kali melihat ke pintu berharap ada Apollo. Sepertinya ia sudah mulai terbiasa dengan perhatian-perhatian dari pria ini. Selanjutnya tiba-tiba ada pesanan pemotretan dari salah satu keluarga. Irene dan sahabatnya segera bergegas ke sana. Saat sampai di tempat tujuan, Irene disambut dengan dekorasi ulang tahun dengan tema anak-anak. Dan surprise, Apollo dan teman-temannya memberi kejutan. Ya, hari itu Irene genap berusia 27 tahun. Ia benar-benar kaget dan tak menyangka. Satu persatu kejutan itu ia terima di acara ulang tahun. Apollo memberinya kue ulang tahun dengan hiasan angka dari angka 1 sampai 27. Pria ingin gadis ini mengulangi kembali masa bahagianya dari ulang tahun pertama sampai ke 27 tahun. Hingga di perayaan ke-27, Apollo pun mengajaknya untuk berdansa. Dan saat musik romansa diputar, Apollo pun mengungkapkan niatnya untuk serius dengan gadis ini. Irene yang saat itu masih berbohong dengannya hanya bisa meneteskan air mata. Sedangkan Apollo, ia masih dengan kebohongannya bahwa ia adalah seorang pria yang baru pertama kali ini menawarkan cinta kepada Irene. Upaya Apollo untuk merebut kembali hati Irene pun tampaknya tidak sia-sia. Akhirnya mereka kembali resmi berpacaran. Dan hari itu, Apollo pun mengungkapkan niatnya untuk menikahi Irene. Tawaran inilah yang akhirnya menyadarkan Irene tentang kebohongannya. Ia tak ingin ada lagi kebohongan jika mereka akan menikah. Ia merasa bersalah dengan Apollo. Di lain sisi, Apollo pun merasa sedang dilema. Ia takut jika akhirnya ia mengaku bahwa ia adalah pria yang pernah meninggalkan di altar, maka Irene akan menjauh darinya. Dan entah dapat ide dari mana, Apollo pun mengajak Irene ngedate. Di tengah perjalanan, keduanya tampak kaku. Ya, seperti ada hal yang terpendam yang ingin sekali mereka sampaikan. Dan tibalah mereka di satu tempat yang membuat Irene shock. Ya, tempat pertama kali mereka bertemu, tempat event kontak jodoh. Apollo sengaja men-setting segala sesuatu
terjadi seperti dulu saat pertama kali mereka bertemu. Bahkan Apollo bisa mengulang kembali detik-detik perkenalan mereka. Hal itu membuat Irene terharu dan merasa bersalah. Saat Apollo sedang memperagakan proses perkenalan mereka, air mata Irene pun menetes. Apollo mengulang kembali kata-kata yang pernah ia dan Irene ucapkan di tempat itu. Dan siapa sangka, Irene menyambung percakapan mereka dulu. Apollo pun kaget, dan ia menanyakan, apakah ingatan Irene sudah kembali dan gadis ini pun tak sanggup lagi untuk berbohong. Ia akhirnya mengakui bahwa selama ini ia hanya pura-pura amnesia. Ia bahkan memohon agar pria ini memaafkannya. Apollo yang merasa sudah berusaha semaksimal mungkin menyembuhkan luka Irene, merasa sangat dibohongi. Ia pun langsung meninggalkan tempat itu. Dan seketika semuanya berubah. Tak ada lagi Apollo yang selalu nyamperin Irene ke studio, dan sebaliknya. Keduanya berusaha untuk kembali kehidupan sebelum mereka kembali bersama. Namun akhirnya kerinduan di hati keduanya menyadarkan mereka akan kesempatan kedua. Baik Irene maupun Apollo menyadari kesalahan mereka dan bahwa mereka diberi kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hubungannya. Pria ini pun nekat keluar kantor untuk menemui Irene. Ia segera menyetir mobilnya dan di perjalanan ia menelepon Irene. Ia memberitahukan Irene bahwa ia akan datang ke studio. Dan Irene pun yang sudah menggebu-gebu ingin menemui Apollo, seketika merasa sangat senang dan ia menanti Apollo di depan studio. Irene menunggu di depan foto studio, namun akhirnya penantiannya pun berakhir di rumah sakit. Ya, pria itu mengalami kecelakaan. Dan betapa kagetnya Irene saat tahu bahwa Apollo mengalami amnesia. Ya, kali ini adalah amnesia sungguhan. Ia tak mengingat satu orang pun yang datang membesuknya, termasuk Irene, kekasihnya. Mungkin saat itu Irene merasa nyesek, sedih, kecewa, namun gadis ini, karena ia benar-benar tulus dan punya 1000 kata maaf, ia setia menemani proses penyembuhan amnesia Apollo. Ia selalu mengajak Apollo ngobrol dan mengingatkannya bahwa Irene adalah milik Apollo.